Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiani Rahmatika. Saya dari kelas Perbankan Keuangan D3 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan ilmu ekonomi makro tentang pandangan klasik, pandangan Keynes, dan pandangan pendapatan terkini. Di dalam pandangan klasik terdiri yaitu akibat kenaikan investasi terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Di dalam pendapatan nasional terdiri dari beberapa aliran. Aliran yang pertama yaitu perusahaan. Terdapat pendapatan faktor-faktor produksi diantaranya gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Dan aliran kedua yaitu rumah tangga. Rumah tangga berpendapat untuk dibelikan konsumsi kebutuhan rumah tangga. Dan aliran ketiga yaitu apabila konsumsi rumah tangga sudah terpenuhi dan ada sisanya, maka ditabung di lembaga keuangan. Dan aliran keempat yaitu semakin tinggi bunga, maka semakin banyak juga yang menabung. Dan semakin rendah bunga, maka semakin sedikit juga yang berinvestasi. Yang aliran kelima yaitu apabila modal sudah terpenuhi atau sudah terkumpul, lembaga keuangan akan menyerahkan modal ke penanaman modal untuk berinvestasi kepada perusahaan. Dan poin kedua yaitu fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian-penyesuaian dalam pasar tenaga kerja, sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, para pengangguran akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar. Poin yang terakhir yaitu penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Yang pertama, jumlah barang modal yang tersedia akan digunakan dalam perekonomian. Yang kedua, jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. Dan yang ketiga, jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan. Dan yang terakhir, tingkat teknologi yang digunakan. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan Y sama dengan F dalam kurung KLRT. Dan yang kedua yaitu teori Keynes. Yang pertama, kritikan Keynes terhadap pandangan klasik, yaitu menyadari kelemahan analisis yang digunakan oleh ahli-ahli ekonomi klasik merupakan dorongan penting kepada Keynes untuk melakukan suatu pendekatan baru di dalam menelaah. Yang pertama, pola kegiatan ekonomi masyarakat, dan yang kedua, bagaimana tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat provinsi nasional yang dicapai. Di dalam usahanya, Keynes menunjukkan beberapa kelemahan dari pandangan ahli ekonomi klasik yang telah diterangkan sebelumnya. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa menggunakan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat, penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kurangnya permintaan agregat yang mewujud dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di antara Keynes dan ahli-ahli ekonomi klasik ini bersumber dari perbedaan pendapat mereka dalam dua persoalan berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang memerlukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Yang kedua, sifat-sifat perkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha, yaitu menyadari kelemahan analisis yang digunakan oleh ahli-ahli ekonomi klasik merupakan dorongan penting kepada Keynes untuk melakukan suatu pendekatan baru di dalam menelaah. Yang pertama, pola kegiatan ekonomi masyarakat, dan yang kedua, bagaimana tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat provinsi nasional yang dicapai. Di dalam usahanya, Keynes menunjukkan beberapa kelemahan dari pandangan ahli ekonomi klasik yang telah diterangkan sebelumnya. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa menggunakan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat, penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kurangnya
permintaan agregat yang mewujud dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di antara Keynes dan ahli-ahli ekonomi klasik ini bersumber dari perbedaan pendapat mereka dalam dua persoalan berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang memerlukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Yang kedua, sifat-sifat perkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Yang pertama itu penentu tabungan. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan rumah tangga bukan tergantung pada tinggi rendahnya suku bunga. Ia terutama tergantung pada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu. Ini berarti jumlah pendapatan yang diterima rumah tangga dan bukan suku bunga yang menjadi penentu utama dari jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga. Yang poin kedua yaitu penentu investasi. Keynes mengakui bahwa suku bunga memang perkenanan penting yang cukup menentukan di dalam pertimbangan para pengusaha melakukan investasi. Poin C. Pandangan Keynes penentu suku bunga. Keynes juga mengkritik pandangan klasik mengenai penentu suku bunga dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes. Suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Menurut Keynes, keseimbangan di antara permintaan dan penawaran uang yaitu MD sama dengan MS akan menentukan suku bunga. Dengan demikian, apabila dimisalkan pada mulanya penawaran uang adalah MS0, maka keseimbangan MD sama dengan MS akan dicari pada titik E dan suku bunga adalah R. Kenaikan penawaran uang dari MS0 menjadi MS1 akan memindahkan keseimbangan permintaan uang ke E1 dan menyebabkan suku bunga turun ke R1. Poin D yaitu peranan permintaan agregat dalam kegiatan ekonomi. Pada hakikatnya, analisis itu berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang dan jasa yang diminta tersebut yang wujud dalam perekonomian. Keadaan ini dengan sendirinya akan menyebabkan pertambahan dalam tingkat kegiatan ekonomi, pertambahan penggunaan tenaga, dan pertambahan pengangguran faktor-faktor produksi. Poin pertama, penentu-penentu pembelanjaan agregat. Dalam analisisnya, Keynes membagikan permintaan agregat kepada dua jenis pengeluaran. Pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga dan penanaman modal oleh para pengusaha. Dengan demikian, pengeluaran agregat dapat dibedakan kepada 4 komponen yaitu konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Yang pertama, konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga dalam perekonomian tergantung kepada pendapat yang diterima oleh mereka. Makin besar pendapatan, makin besar pula pengeluaran konsumsi. Dan sebaliknya, makin kecil pendapatan, makin kecil pula pengeluaran mereka. Yang kedua yaitu investasi atau penanaman modal. Seorang pengusaha akan menanam modal apabila hasil dari investasinya lebih tinggi dari suku bunga. Maka, dalam suatu perekonomian, besarnya jumlah investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha tergantung pada nilai penanaman modal yang tinggi dan tingkat pengambilan suku modalnya lebih besar dari suku bunga. Yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah. Bukan saja berfungsi mengatur pengeluaran kegiatan perekonomian, tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang keempat yaitu ekspor. Perkembangan ekspor yang pesat akan menyebabkan pertambahan pesat dalam pembelanjaan negara atau pembelanjaan agregat yang pada akhirnya akan menimbulkan pertumbuhan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Poin E, perkembangan analisis ekonomi makro. Yang pertama, golongan monetaris dipelopori oleh Milton Friedman yang mengkritik
pandangan Keynes dalam hal-hal berikut. Yang pertama, sistem pasar bebas cukup efisien dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, menunjukkan peranan penawaran uang dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Yang ketiga, Friedman lebih menyukai kebijakan pemerintah yang berbentuk kebijakan moneter. Yang kedua itu golongan rasional ekspektasi atau klasik baru. Golongan ini didasarkan kepada dua pemisahan penting. Yang pertama, teori ini menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional. Kedua adalah sesuai dengan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik dan merupakan salah satu penyebab teori ini dinamakan New Classical Economics, berpendapat bahwa semua jenis pasar beroperasi secara efisien dan dapat dengan cepat membuat penyesuaian-penyesuaian ke atas perubahan yang berlaku. Oleh sebab itu, teori ekspektasi rasional berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu mengambil sesuatu tindakan apapun mengenai masalah pengangguran. Yang ketiga, ekonomi segi penawaran, supply side economy, dikembangkan oleh ahli ekonomi yang berbeda-beda pandangan yang mengembangkan pemikiran mengenai segi penawaran. Datangnya bukan dari kalangan akademis tetapi oleh penasehat-penasehat ekonomi dalam pemerintahan Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat tahun 1980. Munculnya pemikiran ekonomi segi ekonomi didorong dua faktor, yaitu berlakunya stimulasi di tahun 1940. Munculnya pemikiran ekonomi segi ekonomi didorong dua faktor, yaitu yang pertama, berlakunya stimulasi di tahun 1940-an di dalam berbagai perekonomian negara industri. Yang kedua, terpilihnya Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat. Berdasarkan keyakinan ketidaksempurnaan pasar dan pasar faktor, mereka tetap berkeyakinan kebijakan pemerintah cukup diperlukan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi dan mengusahakan agar perekonomian tetap menjadi kesempatan kerja penuh. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan jangan lupa di like and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.